Ya, Anda menyaksikan di Indonesia Economic Club dan tentunya masih bersama Prof. Renald dan dua narasumber kami. Baik, Pak Jemi, tadi selain ya skema kemudian ada denda, ini ada isu lain lagi bahwa Anda dengan teman-teman juga meminta ada keringanan kaitannya dengan tagihan listrik. Apakah itu bagian dari ya paling tidak keringanan untuk Anda dan teman-teman bisa memberikan THR tepat waktu, Pak Jemi? Ya, itu mungkin kita sudah sampaikan juga surat ke kementerian, sudah kita layangkan. Jadi kita berharap pada waktu bulan tagihan bulan Mei, Juni, Juli ini kita bisa didapatkan keringanan, contohnya 50% kita bayar dan 50%-nya lagi kita cicil. Dengan diharapkan itu kalau itu disetujui bisa menambah cash flow, misalnya cash flow itu bisa untuk memprioritaskan THR buat karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan. Oke, Prof, kalau tadi sempat mendengar Pak Jemi juga mengatakan ini belum terrealisasi sebagai bentuk keringanan dari apa yang akan mereka lakukan langkah berikutnya. Nah, sebagai pekerja juga mengharapkan ini segera cair THR. Tapi menjadi pertanyaan saya, mungkin Prof juga menanyakan hal yang sama. Apakah THR ini nantinya akan dilakukan untuk berbelanja, gitu ya? Karena kan pemerintah juga memberikan subsidi untuk kita bisa berbelanja nantinya, gitu. Gimana, Mbak Jumisi? Apakah Anda memilih berbelanja atau menyimpan untuk kedepannya nanti nih? Gitu, beberapa bulan ke depan ini kan masih panjang perjalanannya. Kalau bahasa ekonominya konsumsi atau saving. Nah, konsumsi atau saving, silakan. Tradisinya setiap kali mau lebaran, euforianya seneng banget gitu. Jadi euforianya adalah saya pegang uang, saya ingin ke pasar. Memang seperti itu. Makanya ada kesempatan yang baik ini, sebaiknya saya juga menyampaikan pesan kepada teman-teman saya, seandainya THR-nya full gitu, berpikirlah mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Kalau biaya anak sekolah itu udah pasti penting ya, kesehatan itu sudah pasti penting, makan sehat itu sudah pasti penting, dan tetap harus bisa tempat tinggal. Jangan sampai habis lebaran nggak sanggup bayar kos-kosan, diusir dari kos-kosan, gitu. Itu kebutuhan, gitu. Kalau baju lebaran sebaiknya dipikirkan ulang. Butuh apa enggak sih baju lebaran baru gitu. Iya, apalagi sekarang nggak boleh mudik ya, bahkan tidak boleh berkunjung ke rumah-rumah juga kan ya, Prof ya, gitu. Jadi apakah memang penting baju baru untuk lebaran? Tapi itu bagian dari tradisi, dong. Gimana dong? Dan saya kira sebagai ekonomi juga sehat kalau ada perputaran uang. Pengusaha juga bisa dapat uang. Jadi saya kira maksud pemerintah kali ini adalah agar rakyat dapat menikmati dan bisa konsumsi. Sehingga kemudian terjadi perputaran, kemudian pengusaha juga dapat untung lagi, ekonomi bergerak, lapangan pekerjaan bisa diciptakan dan sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh karyawan sebetulnya itu mencerminkan seberapa optimis mereka terhadap hari esok. Kalau hari esok itu dipersepsikan oleh para buruh dan orang-orang ini, besok juga dapat lagi, masa depan masih oke, PHK kelihatannya nggak ada nih, begitu ya. Mereka bukan hanya konsumsi, tetapi minjam uang. Jadi konsumsi hari ini untuk konsumsi hari ini dengan menggunakan pendapatan hari esok, begitu. Itu yang terjadi sebetulnya. Oke, Pak Jemi, dari tadi statementnya Mbak Jumisih tadi kaitannya dengan pembelian baju dan lain sebagainya, ini kan juga akan menguntungkan bagi industri tekstil Anda juga nih, Pak Jemi. Ya kalau seandainya, kalau hemat pikir saya, kalau semua masing-masing bisa komitmen, sebetulnya di staging THR itu ada positifnya juga. Contohnya, saya memberi contoh 50% dibayarkan full, 25%nya di staging. Yang kita harus pikirkan kan bukan hanya buying power sesaat. Kalau ini dia diberikan THR kan hanya buying power sesaat. Yang kita harus pikirkan setelahnya nextnya mau apa. Nah, bagaimana nextnya menggerakkan ekonominya ini yang kita pentingkan. Dan bagaimana juga kita memikirkan bagaimana yang teman-teman yang belum bekerja. Kalau yang mendapat THR kan bagi yang sudah bekerja saja, bagi yang belum bekerja bagaimana? Itu yang kita harus pikirkan bersama, kita harus duduk bersama supaya menjadi solusi untuk bersama Indonesia. juga ya. Dan tentunya pemirsa, optimisme pemulihan ekonomi, apakah membelanjakan THR ini salah satu bentuk dari pemulihan ekonomi ke depan? Kita akan simak liputan bersama Bu Menaker berikut ini. Saya ingin membahas mengenai pembayaran THR yang dinilai mampu mendongkrak belanja rumah tangga kuartal 2 2021. Nah Bu, seperti apa sih sirkulasi pemulihan ekonomi melalui THR ini Bu?
Memang ada harapan besar dengan pembayaran THR ini akan terjadi sirkulasi, meningkatkan konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat pekerja atau buruh. Hitung-hitungan dari Kemenko Perekonomian akan ada perputaran 172 triliun. 100 itu diambil dari mereka yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan 72-nya dari mereka yang sampai sekarang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi total-total ya estimasinya ada 172 triliun. Baik, melalui THR ini akan banyak orang yang berbelanja, perputaran uang akan terjadi sangat masif begitu Bu ya. Kemudian seperti apa sih Bu fokus pemerintah ketika perputaran ekonomi ini terjadi begitu cepat? Mohon maaf, ada tambahannya. THR bagi ASN dan gaji ke-13 bagi ASN. Jadi memang kita berharap sekali pertumbuhan ekonomi kita kuartal kedua bisa naik. Bapak Presiden berharap bisa 7% kita bisa dapat kuartal kedua ini. Ya, Prof, THR cair, mudik dilarang, wisata dibuka. Ini sebenarnya saya agak pusing, tapi sebenarnya dampaknya apa gitu, Prof? Jadi secara psikologis, kalau semua ditutup itu memang rawan. Tapi kalau dibuka dan tidak dengan protokol kesehatan yang baik, itu akan terjadi ledakan. Ya. Oleh karena itu memang kendalinya ada pada pemerintah, ya, dan juga pada kita masing-masing. Begitu. Kalau kemudian mudik dilarang, kita bisa duga itu larinya ke pasar. Pasar akan ramai, itu pertama. Yang kedua, tempat hiburan. Apakah kita ingin terjadi seperti India? Tentu kita tidak ingin. Ya. Oleh karena itu maka beban psikologis masyarakat pasti harus kita pikirkan. Karena masyarakat kita sudah rindu berlibur. Rindu berlibur. Betul Ya. sekali. Sudah ingin bertemu dengan keluarga, itu sudah pasti. Tetapi rasa cinta pada keluarga juga harus dijaga. Ya. Dan bagaimana kita sekarang memberikan prioritas dari pendapatan kita ini. Jadi masyarakat harus dilatih juga untuk menyiapkan bahwa ini pengeluaran sekarang lebih dipentingkan untuk kesehatan. Paling tidak beli masker, cuci tangan di rumah, ya. Saya kira vitamin dan sebagainya itu yang harus lebih diutamakan. Ya, Prof. Dan ini ada beberapa statement gitu ya dari anak-anak muda tentunya yang menerima THR. Ini mau diapakan? Dibelanjakan, ditabung, atau sebagai investasi? Perlu kita ketahui ini. Iya, kita akan simak dan tentunya nantinya ada tips. Ada kebutuhan juga sih, kebutuhan juga. Untuk pulang kampung, kalau nggak pulang kampung pun dikirim buat keluarga di kampung. Uang THR ya buat keluarga, buat ponakan, beli kue-kue lebaran gitu, terus keperluan anak-anak, untuk makan kita juga, untuk keperluan lebaran lah pokoknya gitu. Kalau untuk tahun ini sih semoga aja full ya, jadi nggak ada yang dicicil lagi. Selalu bulan 12 ya, tapi kemarin memang pas pandemi juga kita tetap dapat THR. Alhamdulillah THR baik-baik saja, semuanya lancar. Perusahaan saya baik-baik sama aja sih. Sudah dapat THR belum? Sudah. Kalau nggak salah sih sekitar 2 minggu ya, 1 atau 2 minggu kalau nggak salah. Seharusnya perusahaan lebih mensejahterakan rakyat terhadap THR ini. Kantor ya THR-nya semoga cukup. Tetap dikasih THR walaupun nggak full, tapi itu udah membuat kita juga sebagai masyarakat biasa udah senang, karyawan juga senang. Paling tidak 50% dari THR itu yang bisa kita alokasikan untuk tabungan atau investasi. Nah, gimana nih cara alokasikannya gitu kan? Alokasikannya ya bisa dengan memenuhi, misalnya kalau punya utang konsumtif yang harus dilunasi, kita lunasi utang konsumtif dulu ya, atau cicilan gitu ya. Atau kalau emergency fund, kalau memang kemarin nih selama pandemi ada yang kepake gitu ya, emergency fund-nya kita penuhi emergency fund-nya dulu gitu kan. Nah, nanti kalau ada sisa uangnya baru kita investasikan. Iya, THR yang mau dibayar penuh dan tentunya ada diskon belanja online di semua jenis platform ini menjadi satu seperti suntikan begitu dari pemerintah buat Anda semua. Tetapi apakah ini waktunya kita untuk berbelanja? The Indonesia Economic Club akan segera kembali.